Shalom, perkenalkan nama saya Dina Novita. Saya dari Prodi PGSD Angkatan 2024 dengan NIM 2400503023. Nah, di sini saya akan mengajar untuk kelas 3 fase B dengan tema menghargai profesi di sekitar kita. Jadi, silakan stay tune dan selamat menonton. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Oke, semangat sekali ya kalian pagi ini. Nah, sebelumnya Ibu mau absensi sama kalian dulu ya. Ceda, Hadir, Bu. Kalisa, Hadir. Jenitri. Hadir, Bu. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Oke, mari kita mengangkat kemenangan pelajaran kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran. Semoga apa yang disampaikan oleh saya pada hari ini dapat dipahami oleh kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kalian penasaran nggak kita hari ini mau belajar apa nih? Oke, jadi hari ini kita mau belajar yang namanya profesi. Tahu nggak profesi? Nggak tahu. Oke. Profesi ya. Nah, jadi anak-anak, profesi itu adalah pekerjaan atau mata pencarian yang dilakukan seseorang. Misalnya, ibu nih. Ibu ini apa? Guru. Tugas ibu apa? Mengajar. Nah, jadi guru adalah profesi ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kalian sudah tahu kan apa itu profesi? Nah, kalian tahu nggak profesi yang ada di sekitar kita ini? Polisi. Polisi, Tentara. apa lagi? Perawat. Iya, perawat, betul sekali ya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, mata pencarian keluarga kalian apa? Orang tua kalian kerjanya apa nih? Bapak saya guru, Bu. Bapak kamu guru, ibunya? Ibunya ibu rumah tangga. Bapak Gena dan Kalista? Bapaknya, Bu. Petani, dua-duanya? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ceda? Kalau bapak saya buka bengkel, kalau mama saya guru, Bu. Oke, rata-rata guru ya rupanya, tapi juga ada yang petani seperti Kalista tadi. Bermacam-macam ya profesi kita di sini. Nah, bagaimana kalau kita membayangkan salah satu pekerjaan itu nggak ada? Misalkan, kalau misalkan tadi kamu sebut apa Pak Polisi ya? Iya. Jadi, kalau misalkan Pak Polisi nggak ada gimana? Banyak orang jahat. Banyak orang jahat. Memangnya pekerjaan Pak Polisi itu apa sih? Ngambil orang jahat untuk di penjara. Tangkap orang jahat. Oke. Nah, sekarang kita mau jadi peneliti profesi nih. Tadi kan juga sudah mengenal apa itu profesi kan, sudah tahu apa saja profesi. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghargai yang namanya profesi. Nah, menghargai profesi. Maksudnya menghargai itu seperti apa ya anak-anak? Tahu nggak? Maksudnya menghargai itu bagaimana? Misalnya nih, ibu dikasih hadiah sama kalian, sama si Jenny nih, tapi ibu nggak enak gitu. Ibu mau terima tapi nggak gimana gitu kan? Tapi ibu harus menerima hadiah yang diberikan Jenny supaya untuk menghargai Jenny yang sudah memberikan hadiah. Nah, jadi maksudnya menghargai itu bagaimana? Tidak tahu? Menghargai artinya juga menghormati. Kita juga menghormati gitu kan yang namanya profesi. Jadi maksudnya menghargai profesi ini adalah untuk menghormati profesi setiap orang gitu. Profesi orang tadi berbeda-beda kan? Iya. Nah, jadi sekarang kita mau lihat nih. Kita mau ice breaking dulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Ayo kita berdiri semuanya dulu. Tapi sebelum mulai berdiri
pegang mulut, kalian pegang yang lain ya. Ya, Bu. Paham? Paham. Oke, pegang mata. Pegang hidung. Pegang hidung. Oke, pegang kepala. Pegang bibir. Oke, fokus semua ya. Oke. Masih berdiri ya anak-anak. Nah, bagaimana kalau ibu pilih satu orang yang buat kalian di sini maju ke depan untuk memimpin kita dalam menari? Ibu pilih Ceda. Nah, jadi lagunya di sini apa cita-citaku ya, anak-anak? Iya, Bu. Oke. Jadi sekarang ayo kita menari. Gerakannya bebas ya. Oke. Oh, sebentar ya sinyalnya. Mohon maaf ya sinyalnya anak-anak. Oke, udah ya itu aja. Karena ternyata sinyalnya tidak mampu ya. Oke, tepuk tangan. Ibu, apakah boleh duduk? Boleh silakan duduk. Oke, tadi kan kita juga sudah melihat videonya kan. Apa-apa saja sih profesi, kita juga sudah menyebutkan tadi apa-apa saja profesi. Itu artinya kalian sudah mengenal berbagai profesi ya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah sekarang ibu mau kalian pada ketiga aja bentuk satu kelompok aja bagaimana? Ibu mau kasih kalian tugas. Nah jadi tugasnya ini kan sudah ada nih nama-nama profesinya. Di sini ada polisi, tentara, dokter dan lain-lain. Di sini juga sudah ada gambarnya. Kalian tinggal tarik garis ke apapun pekerjaan mereka itu. Misalnya ini nih ada pemadam kebakaran kan di sini. Nah kerjaan dia itu apa? Ditarik ke sini apa ini? Mobil pemadam kebakaran. Jadi cocokkan ya. Iya, Bu. Oke, jadi ayo kita satu kelompok. Jadi di sini saja. Nah, silakan diskusi ya. Iya, Bu.
Ceda lapar. Ceda kamu belum makan? Belum, Bu. Aduh, makan dulu dong tadi sayang. Kenapa kamu nggak makan? Terlambat, Bu. Oh terlambat. Jadi nanti besok bangun lebih awal ya. Ya, Bu. Minta tolong panggilin mami gitu. Mami bangun jam 5 gitu. Oke sudah? Udah, Bu. Oke, ini bagian ya. Sambil kita perhatikan di depan ya, anak. Ya, Bu. Nampak tidak dari sini? Nampak, Bu. Oke, tidak ada gabun ya. Oke, pertama, gambar pertama ini apa? Apa ini? Nahkoda. Nahkoda. Nahkoda ini kerjaannya apa? Menjadi kapal. Kemudian apa ini yang kedua? Dokter, astronom. Astronom bekerja di Luar angkasa. Jadi dia naik Roket. Terus selanjutnya ini apa? Dokter. Dokter bekerja di Rumah sakit. Selanjutnya ini apa? Pilot. Pilot bekerjanya di Pesawat. kemudian apa ini? Pemadam kebakaran. Bekerja di Dia bertugas memadamkan Api. iya betul semua tepuk tangan. Nah tadi kan kita sudah menyelesaikan tugas ini kan, dia bekerja sebagai apa, bekerjanya di mana. Nah bayangin kalau misalkan tidak ada salah satu pekerjaan itu bagaimana? Misalkan ibu nih, ibu kan guru kan profesinya. Nah semisal tidak ada guru bagaimana? Siapa yang mengajar kalian? Tidak tahu baca, tidak tahu menghitung dan tidak tahu menulis. Iya, makanya setiap pekerjaan profesi itu memiliki manfaat. Oke, manfaat dari pekerjaan dokter tadi itu misalnya apa pekerjaannya? Mengobati orang Oh, sakit. misalkan tidak ada dokter bagaimana? Mati. Mati, tidak sampai mati ya. Tidak, nanti kalau sakit tidak tahu harus kemana gitu kan? ya. Tidak sehat, Bu. Ya, tidak sehat. Kalau kita sakit kita pasti harus pergi ke dokter. Oke, sekarang kita mau itu bermain peran nih. Jadi kita mau main satu drama pendek. Semuanya terlibat ya satu kelas ini. Caranya bertiga orang. Ya, Bu. Nah nanti kalian mengikuti instruksi dari ibu. Oke, jadi perannya ini ada orang kecelakaan, kemudian ada temannya ini, teman yang kecelakaan ini, kemudian ada dokter satu. Siapa yang pilih dokter? Angkat tangan. Tidak ada. Ibu pilih ya. Siapa ya? Jenitri jadi dokter ya. Terus yang kecelakaan Saya, Bu. Kalista Irena. Terus nanti Ceda jadi temannya Kalista ya. Ya, Bu. Oke, ayo kita maju di sini. Oke, dokternya nanti kamu bisa duduk di sini dulu. Oke, jadi siapa dari yang kecelakaan? Kalista. Kalista sini. Oke, jadi skenario-nya begini. Suatu pagi, Kalista dan Ceda sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba ketika mereka berjalan, ada motor yang laju menabrak Kalista. Ih, Kalista. Ceda Kamu meninggal. enggak, kamu harus ke rumah sakit. Dan Ceda minta tolong. Oke, ayo. Oke, dokter masuk. Oke, di sini bilang sakit apa gitu. Dokter, kaki saya sakit. Jadi Saya periksa ya. oke, dan dokter memeriksa Kalista. Ini kakinya terkilir. Kiri. Iya. Selanjutnya dokter kenapa? Ini harus diobati. Kemudian dokter mengobati kaki Kalista dan Kalista sembuh. Terima kasih, Terima dokter. kasih dokter. Jadi begitu saja ya drama singkatnya. Ya, Nah, tadi kita melihat tadi kan silahkan duduk ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah melihat tuh apa sih manfaat dari dokter, apa sih profesi dokter ini manfaatnya bagaimana ke masyarakat begitu kan? Tadi Kalista kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit sama si Ceda, terus diobati sama Bu Dokter Jenny gitu. Berarti kalau misalnya tidak ada dokter nih, orang kecelakaan bagaimana dong? tidak akan ditolong. Iya. Tidak akan sembuh. Iya, makanya kalau kalian sakit harus ke Dokter. dokter.
profesi yang ada di sini. Misalnya guru, kalian bagaimana cara menghargai ibu ketika mengajar? Ketika guru mengajar, Ya. kita duduk diam, mendengarkan dengan baik. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan Pak Polisi? Pak Polisi kan bukan hanya menangkap penjahat kan, juga mengatur lalu lintas. Jadi untuk menghargai Pak Polisi kita harus Menaati aturan lalu lintas. Nah, begitu ya nanti. Jadi ketika kalian sudah di luar nanti, kalian harus belajar bagaimana secara menghargai, misal nanti di kelas selanjutnya bagaimana cara kalian menghargai ibu sebagai guru. Tadi seperti Kalista bilang, duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari ibu. Ya, Cenda? Ya, Bu. Iya. Nah, sekarang karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi kita mau berdoa ya. Ibu tunjuk satu orang Kalista silakan memimpin doa. Ayo maju nak. Teman-teman, ayo mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh dapat menyerap materi yang diberikan oleh Ibu Gina. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.